Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran online. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, baik, untuk hari ini Pak Guru akan menyampaikan rangkuman materi ya untuk akidah akhlak kelas 7 di semester yang kedua ini. Jadi ulasan materi dari pembahasan kita yang pertama sampai yang terakhir akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk itu mohon anak-anak untuk bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir biar kalian benar-benar menguasai materi kelas 7 ya semester 2. Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap ya langsung kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Namun sebelum Pak Guru mulai ya, video ini Pak Kari upload di channel YouTube yang baru ya, yaitu Baitul Ulum TV. Nah, mohon anak-anak bisa membantu channel ini dengan cara like, share, dan yang lebih penting adalah subscribe video ini ya. Bagi kalian yang sudah subscribe, Pak Guru ucapkan terima kasih. Oke, baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran rangkuman materi akidah akhlak kelas 7 semester kedua. Pembelajaran online ya, mapel akidah akhlak kelas 7 untuk MTS semester yang kedua. Baik, pada pertemuan pertama dulu kita bahas bab yang pertama yaitu Asmaul Husna ya. Pak Guru tidak akan membahas secara detail ya, hanya akan sekilas saja menyampaikan karena sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Secara bahasa arti asma itu adalah nama-nama, sedangkan al-husna adalah yang terbaik ya, tentu kalian masih ingat. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik yang mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya yang mesti menyatu dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Asmaul Husna pengertiannya. Kemudian dari 99 Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 7 semester 2 ini ada 9 ya. Yang pertama Al-Aziz. Ya, masih ingat Al-Aziz? Oke ya, Al-Aziz adalah Maha Perkasa. Kemudian Al-Adil ya, Maha Adil. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Kemudian Al-Ghaffar, artinya adalah Maha pengampun ya. Allah Maha mengampuni dosa-dosa hambanya selagi mau bertobat. Al-Basid, yaitu yang Maha melapangkan. An-Nafi ya, yang Maha memberi manfaat. Oke. Kemudian yang ketujuh Ar-Rauf, yang Maha pengasih. Yang kedelapan Al-Bar, Maha baik. Ya, dan yang ke-9 Al-Fatah, Maha membuka atau memenangkan atau memutuskan. Oke ya, jadi 9 Asmaul Husna ini insyaallah kalian sudah hafal. Baik, langsung ke pembahasan yang kedua ya. Pak Guru akan lebih cepatkan lagi pembahasannya karena ini adalah sekedar ulasan saja. Baik. Malaikat. Nah, bab yang kedua malaikat Allah ya. Beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat itu merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan ya, dalam mengemban misi dan tugasnya. Para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang sangat tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah. Nah, nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita ketahui ada 10. Yang pertama malaikat Jibril alaihissalam bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail alaihissalam bertugas membagi rezeki ya. Kemudian malaikat Israel bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar dan Nangkir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Kemudian ya, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Insyaallah kalian sudah
hafal ya nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Ini wajib kalian hafalkan. Baik, lanjut. Nah, kemudian selain malaikat ada makhluk gaib yang lain yang berupa jin. Nah, ini ya. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Yang dimaksudkan adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua ya. Ada jin kafir dan ada jin Islam. Ini adalah pengertian jin, makhluk gaib ciptaan Allah dari api. Kemudian pengertian iblis dan syaitan. Nah, ini. Adapun kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblas yang artinya putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Sedangkan kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona yang artinya jauh. Maksudnya adalah setan itu sangat jauh dari kebaikan dan sangat dekat dari keburukan atau kejahatan. Ini adalah pengertian iblis dan setan. Jadi kalian bisa membedakan antara jin, iblis dan setan. Kalau jin itu ada yang tunduk kepada perintah Allah, tapi kalau setan dan iblis tidak ada yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian bab yang selanjutnya adalah akhlak tercela. Ya, akhlak tercela ini ada riya dan nifak. Nah, tentu kalian juga sudah paham ya apa itu riya. Baik, kita ulas lagi. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Ya, jadi orang riya itu selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Ya. Sedangkan nifak ini berasal dari kata nako al-yarbu yang artinya adalah lubang hewan sejenis tikus. Lubang ini ada dua, ya, bisa masuk ke lubang satu kemudian keluar lewat lubang yang lainnya. Demikian gambaran keadaan orang-orang yang munafik ya. Satu sisi menampakkan Islamnya, tetapi di sisi lain ia amat kafir, menentang terhadap kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah munafik ya. Jangan sampai kita mempunyai sifat riya dan munafik, karena itu adalah akhlak yang tercela yang tidak boleh kita miliki. Oke, selanjutnya adalah adab dalam membaca Al-Quran. Nah, ini ketika kita membaca Al-Quran harus mengetahui adab-adabnya. Membaca dalam keadaan suci ya, duduk yang sopan dan tenang. Ini yang pertama. Kemudian membacanya dengan pelan, tartil dan tidak terlalu cepat agar dapat menghayati ayat yang dibacanya ya. Nah, kemudian membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ya. Jadi diusahakan kalau kita membaca Al-Quran itu sampai benar-benar kita terenyuh dalam hati, menangis ya, menyadari bahwa kita adalah makhluk yang dhaif dan kita merasa dekat dengan Allah dan kita mohon ampunan Allah ya. Kemudian ayat yang dibaca sehingga menyentuh jiwa dan perasaan. Maksudnya ini ya, ketika kita sedang membaca Al-Quran ya, kemudian mengingat maknanya, akhirnya kita meneteskan air mata. Kemudian membaguskan suara ketika membacanya ya, boleh saja kita membaguskan suara dengan jelas, tartil, makharijul huruf, kemudian tajwidnya diperhatikan. Baik, ini adab membaca Al-Quran. Selanjutnya adab berdoa ya. Dalam berdoa kita juga harus mempunyai etika atau adab biar doa kita tersampaikan kepada Allah dan dikabulkan tentunya. Yang pertama adalah dengan menghadirkan hati kita. Kita berdoa dengan khusyuk. Yang kedua dengan rasa takut dan penuh harap. Kemudian yang ketiga dengan suara yang lemah dan lembut ya. Mohon kepada Allah dengan penuh kelembutan. Kemudian diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa-dosa kita. Ini penting sekali ya. Apalagi di musim-musim seperti ini ya, kita sedang diuji oleh Allah, maka perbanyaklah doa, mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan silakan hajat apapun, insyaallah ketika kita berdoa Allah akan mengabulkan ya. Jadi Allah ketika
melihat hambanya yang sedang berdoa, insyaallah akan dikabulkan. Baik, selanjutnya yang terakhir bab mengenai Ashabul Kahfi. Ini pemuda, 7 orang pemuda ya. Ashabul Kahfi adalah 7 pemuda yang mendapat petunjuk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid pada Allah dengan cara melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus ya. Raja Dicyanus yang memaksakan untuk menyembahnya dan menyembah berhala. Nah, di lingkungannya istilahnya ya. Lalu mereka nantinya tertidur selama 309 tahun. Ya, jadi 7 orang pemuda ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk terhadap Raja Dicyanus yang kejam memaksanya untuk menyembah berhala. Nah, di samping itu ya ada 1 ekor anjing yang menemani Ashabul Kahfi menjaga di pintu luar gua. Ya, ini adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun karena menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, dari penjelasan-penjelasan tadi mudah-mudahan kalian sudah benar-benar memahami ya materi kita dari bab yang pertama sampai bab yang terakhir, dan yang lebih penting adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu kalau tidak diamalkan ya bagaikan pohon yang tidak berbuah ya. Al ilmu bila amalin asyajari bilas samarin ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, biar kalian lebih paham, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, berilah contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan Asmaul Husna. Al-Baru ya. Dari Al-Baru artinya apa? Kemudian apa sih bentuk pengamalannya ya? Yang bisa kita ambil hikmah. Kemudian apa perbedaan antara jin dan setan? Yang ketiga, kenapa seorang harus menghindari sifat munafik? Kemudian yang keempat, sebutkan 3 adab dalam berdoa. Dan yang kelima, ceritakan secara singkat kisah pemuda Ashabul Kahfi. Oke, silakan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Ya, terima kasih. Inilah yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila dalam Pak Guru menyampaikan ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon untuk bisa dimaafkan. Selamat belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.